Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, yang namanya disebut tolong angkat tangannya. Nur Nazia, hadir Ibu. Ismi Mutia, hadir Ibu. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Dimas Bu. Dimas, kenapa Dimas? Sakit. Oke. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, anak, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat belajar. Kemudian kita akan melakukan ice breaking untuk semangat. Nanti kalian perhatikan Ibu dan kalian bisa ikuti ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking ya. Nanti kalian ikuti. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa minggu lalu? Ada yang tahu? Saya Ibu, tentang kebutuhan Ibu. Benar, tentang kebutuhan Ibu. Nah, Ibu juga ingin bertanya nih kepada Ismi atau Jia, apa sih yang kalian ketahui tentang norma? Norma itu bisa disebut juga tata tertib atau aturan. Nah, kalau pernahkah kalian melihat orang yang melanggar peraturan dan hukuman apa yang mereka dapatkan setelah melanggar peraturan tersebut? Contohnya misalkan kalau dia jarang sholat, dia selalu berkata bohong, itu sanksinya apa? Mendapatkan dosa. Ya benar, mendapatkan dosa. Nah, materi hari ini itu adalah tentang membangun masyarakat yang beradab. Di dalamnya itu terdapat norma, terdapat adat istiadat, peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, serta hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Baik, Ibu minta semuanya perhatikan ya materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang norma. Norma itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah. Fungsi norma itu ada beberapa ya, di antaranya memberi batasan manusia dalam berperilaku. Jadi norma merupakan aturan dalam bertindak dan berperilaku. Norma itu menjadi 4 macam. Apa saja di sini? Yang pertama ada norma agama. Ya, agama.
baik dan buruk. Contohnya, norma susila adalah berbicara yang sopan kepada orang tua dan menggunakan pakaian sesuai keadaan. Bila melanggar norma tersebut, maka sanksinya berupa sanksi sosial, misalnya seperti dikucilkan masyarakat. Nah, yang ketiga, norma kesopanan, yaitu norma yang berasal dari pergaulan masyarakat. Norma kesopanan itu suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Norma kesopanan mengatur bagaimana kita berperilaku, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, norma kesopanan ketika kita melewati orang yang lebih tua dari kita, hendaknya kita mengucapkan permisi atau mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, apabila seseorang melanggar kesopanan tersebut, maka sanksinya berupa celaan atau cemoohan. Nah, yang terakhir nih, ada norma hukum. Norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Contohnya norma hukum yaitu wajib membayar pajak serta memiliki SIM dan STNK bagi pengendara kendaraan bermotor. Bila melanggar norma hukum, maka sanksinya berupa denda atau penjara. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan tentang peraturan. Peraturan itu terbagi menjadi dua, ada yang tertulis dan Tidak tertulis. tidak tertulis. Nah, yang pertama peraturan tidak tertulis nih, yaitu adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah. Contohnya nih seperti adat istiadat. Adat istiadat itu kan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya ya. Jika melanggar peraturan ini, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksinya berupa teguran, peringatan, malu, atau rasa menyesal pada diri sendiri. Nah, contohnya ini dalam peraturan tidak tertulis, yaitu ada misalnya pantangan atau pamali di suku Sunda. Pernah kalian dengar kata pamali? Ya, itu adalah contoh peraturan tidak tertulis ya. Nah, kalau peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, penguasa negara, atau pengelola suatu tempat. Contohnya nih, seperti kita melihat ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal. Nah, itu biasanya masyarakat sekitar kalau lihat ada yang maling itu dipukuli, dihakimi sendiri. Itu tidak boleh karena sudah ada yang mengurus. Yang mengurusnya adalah pihak yang berwajib, yaitu polisi. Bagi yang melanggar peraturan tertulis ini, biasanya dikenakan sanksi denda atau penjara. Seperti itu ya. Nah, di sini juga Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan video contoh norma yang baik di masyarakat maupun di sekolah ya. Nah, pertama Ibu mau kasih tunjuk gambar salah satu norma yang baik di masyarakat kayak ini. Mengucapkan salam atau mengucapkan permisi ketika melewati seseorang yang lebih tua di atas kita. Nah, di sini ada video contoh norma yang baik di sekolah ya. Seorang murid dia ketika hendak masuk ke dalam kelas, dia mengetuk pintu terlebih dahulu, mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam kelas, lalu mencium tangan gurunya. Nah, seperti ini. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi norma ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak, Ibu, sudah paham. Ya, baik. Nah, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan lagi ya. Norma itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma terbagi menjadi 4, ada norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma hukum. Nah, masing-masing itu ada sanksinya apabila seseorang melanggar norma tersebut. Lalu ada peraturan itu terbagi menjadi 2.
Coba Gia jelaskan peraturannya itu terbagi menjadi dua, apa saja sebutkan. Tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dan tidak tertulis. Untuk Ismi, contoh peraturan tidak tertulis itu seperti apa? Seperti di suku Sunda ada istilah yang dikenal dengan nama pamali. Ya, betul. Seperti itu. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan tugas mandiri ya. Di sini ada 5 soal, kalian silang berikan jawaban yang tepat dan benar ya. Ya. Baik, setelah tugas mandiri, Ibu juga akan memberikan tugas kelompok ya. Satu kelompoknya 2 orang. Silakan diisi. Wah, kerja yang bagus. Kalian sudah paham tentang materi ini. Pertahankan ya belajarnya. Ibu ini sudah. Baik, kalian sudah mengisi soal dengan baik. Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan materi yang sudah dipelajari? Saya Ibu. Ya, di sini. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang norma-norma, bisa disebut juga aturan yang mengatur kehidupan kita di dalam masyarakat. Tapi itu ada 4, norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kesopanan. Begitu juga ada peraturan, di situ ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Ya, betul. Nah, jadi sebagai anak bangsa kita harus memiliki norma yang baik dimanapun itu kita berada ya. Kita juga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, bila kita melanggar, kita juga harus menerima konsekuensinya ya. Baik, sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, kita kan sudah membahas materi tentang membangun masyarakat yang beradab, yang di dalamnya itu terdapat norma, macam-macam peraturan serta hukuman bagi yang melanggar. Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih perasaan kalian selama proses pembelajaran ini? Seru Ibu. Seru ya. Kalian jangan pernah malas ya untuk terus belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Harus semangat ya anak-anak. Iya Ibu. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.